Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang adab, etika dalam bertata negara ini. Bagaimana adab seorang pemerintah, seorang pemimpin, penguasa, dan juga bagaimana adab kita sebagai rakyatnya. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 dan juga 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak mendapatkannya. Dan apabila kalian berhukum di antara manusia, menetapkan hukum keputusan di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah Maha baik dalam menasihati kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah di antara kalian. Apabila kalian berselisih pendapat dalam satu hal, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sangat luar biasa kalau kita bahas dengan dalam. Dan Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Ujalatul Mutawassib lil Khuruj 'ala al-Hakim al-Mutaghallib, beliau membawakan ayat ini dan mengambil faedah yang sangat banyak, berjumlahnya mencapai 14. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bacakan faedah singkat dari beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat ini sekaligus mengumpulkan dua adab, nasihat untuk pemerintah dan juga nasihat untuk rakyatnya. Dan Allah mulai dengan pemerintah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai para penguasa, wahai para pejabat, wahai para pemimpin, para pemerintah, agar kalian menjalankan amanah, menyampaikan amanah ini kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dan juga kalian hendaknya berhukum, menetapkan hukum yang adil di antara manusia. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menasihati rakyat agar mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah
dan juga taat kepada pemerintah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga disyaratkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ibnu Abi Zamanin dalam kitab beliau Usulus Sunnah, yaitu prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pemerintah, pemegang kekuasaan di suatu negara ataupun daerah, baik dari tingkat RT, RW, kelurahan, camat ataupun sampai pemerintah, yaitu presiden dan lain sebagainya, agar mereka menjalankan amanah ini dengan benar, menyampaikan amanah ini dengan baik dan benar kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya. Dan di sini juga diambil kesimpulan oleh beliau, dianjurkannya untuk memilih pemerintah ataupun penguasa daerah yang baik, yang paling baik di antara mereka. Karena kalau kita tidak memilih pemimpin yang baik, kita sembarangan dalam memilih pemerintah daerah yang jelek, maka itu merupakan tanda-tanda kehancuran. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita dianjurkan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila urusan umat ini diberikan kepada orang yang tidak berhak, tidak kompeten dalam bidangnya, maka tunggulah kehancuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal itu ketika ditanya oleh para sahabat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya bersabda, "Idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, tidak dijalankan, maka tunggulah kehancuran, tunggulah hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila urusan ini dikembalikan kepada orang yang tidak berhak, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan memilih pemimpin ini, pemimpin yang terbaik, dilihat dari sisi agamanya dan juga dilihat dari kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin." Sesungguhnya orang yang terbaik untuk kalian jadikan sebagai untuk dipekerjakan adalah orang yang qawi, yang kuat, yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang sesuai dengan bidangnya. Al-amin, yang amanah, yang menjalankan amanah dengan baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pemerintah, memerintahkan orang-orang yang memiliki kekuasaan di daerahnya masing-masing agar mereka menetapkan hukum di antara manusia dengan hukum yang adil. Dan hukum yang adil adalah hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan dan memberikan hukum-hukum syariat ini dengan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adl." Sesungguhnya Allah memerintahkan kita dengan keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Hendaknya engkau memutuskan perkara di antara kalian, berhukum dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan mereka. Wahdharhum ay yaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Dan hati-hatilah, jangan sampai mereka menggodamu agar engkau tidak mau berhukum dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu. Fa in tawallau, namun seandainya kalian berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annama yuridullah ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Kalau mereka berpaling dari mengikuti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka sesungguhnya ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab kepada mereka karena dosa yang telah mereka lakukan. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah mereka akan menginginkan hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan untuk memutuskan di antara mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala memiliki hukum yang paling baik. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sangat jelas bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yakin akan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang keempat, di antaranya adalah ayat tersebut memberikan hukum kepada kita bahwasanya adanya pemerintah adalah hukumnya wajib. Al-imarah wajibah. Pemerintah itu, adanya pemimpin itu adalah merupakan kewajiban setiap kaum muslimin. Yani setiap kaum muslimin harus memiliki pemimpin. Dan alhamdulillah negara kita memiliki pemimpin yang muslim yang wajib kita taati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati pemimpin, mentaati pemerintah, maka adanya pemimpin, adanya pemerintah itu merupakan wajib. Imam Al-Qarafi rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Az-Zakhirah, beliau mengatakan, "Fata'atuhum far'u wujudihim." Mentaati mereka, mentaati pemerintah adalah merupakan cabang dari adanya mereka. Maka wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang 59 ini memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin. Maka adanya pemerintah, adanya kepemimpinan itu adalah hukumnya wajib. Karena sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, itu hukumnya adalah wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang kelima, di dalam firman Allah, ulil amri, Allah berfirman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan kepada ulil amri. Siapa ulil amri di sini? Imam Ahmad rahimahullah taala memiliki dua pendapat tentang makna tafsir dari ayat tersebut. Beliau mengatakan, yang pertama, riwayat pertama mengatakan mereka adalah ulama, para ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka kita wajib untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan juga taat kepada para ulama. Riwayat dari beliau yang kedua mengisyaratkan bahwasanya mereka adalah para umara, yaitu para pemerintah, para penguasa yang ada di negeri kita. Maka di sini kita juga wajib untuk taat kepada pemerintah kita, seorang muslim yang memimpin kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dua pendapat ini, yaitu makna dari tafsir ayat ini bahwasanya kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan juga pemerintah kita dan juga ulama kita. Semuanya ini sabit, ada dalam pendapat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan dua-duanya sangat benar, yakni dibenarkan. Maknanya bisa dua sekaligus, tidak bertentangan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in beliau mengatakan, walamma kana qiyamul islami bi ta'ifatayil ulama'i wal umara. Sesungguhnya ketika tegaknya agama Islam ini dengan adanya dua kelompok, yaitu para ulama, ahli ilmu dan juga para pemimpin, penguasa, dan juga manusia, kulluhum lahum taba'an, dan manusia semuanya pasti akan mengikuti mereka. Manusia secara fitrahnya pasti akan mengikuti pemerintah dan juga akan mengikuti para ulama ahli ilmu. Kana salahul alami bi salahi hatainil ta'ifatain. Karena sesungguhnya baiknya negara ini, baiknya masyarakat ini adalah dengan baiknya pemerintah dan juga baiknya para ulama. Apabila dua ulama, apabila ulamanya baik dan juga pemerintahnya baik, maka masyarakat semuanya akan baik. Namun sebaliknya, wa fasaduhu ka fasadihima. Rusaknya negara ini, masyarakat ini adalah dengan rusaknya pemerintah dan juga rusaknya para ulamanya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu rahimahullahu taala mengatakan, sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok di antara manusia ini, apabila keduanya baik, maka manusia semuanya akan baik. Namun apabila keduanya buruk, rusak, maka manusia pun akan rusak juga. Maka ada yang mengatakan, manhum, siapa mereka wahai Abdullah bin Mubarak? Maka beliau mengatakan, al-muluk wal ulama. Mereka adalah para raja, para penguasa dan juga para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ke-6,
Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan juga pemerintah dan ulama kita, Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalamnya terdapat isyarat bahwasanya kalau kalian memang beriman kepada Allah, maka taatlah kepada Allah. Kalau kalian memang mengaku sebagai orang Islam, orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin dan ulama kalian. Ini konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ke-7. Ketika sebagian orang mereka beranggapan tidak sah pemerintah yang ada ini, sehingga mereka mengatakan pemimpin ini tidak sah untuk kita taati karena mereka melakukan kezaliman, mereka melakukan perubahan, mereka melakukan pengerusakan. Bahkan mereka sebagian orang mengatakan tidak sah taat kepada pemerintah kecuali kalau pemerintah itu seperti Khulafaur Rasyidin. Ini pendapat yang salah, ma'asyiral muslimin. Dalam hadis yang banyak dan merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya seorang muslim dan muslimah tetap wajib taat kepada pemerintah selama mereka adalah orang Islam, selama mereka masih salat sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih memberitahu kepada kita bahwasanya akan ada pemimpin-pemimpin di antara kalian la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Mereka tidak mengambil hidayah petunjuk dariku dan mereka tidak menerapkan sunnahku dalam pemerintah mereka. Bahkan qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati mereka seperti hati-hati setan di dalam tubuh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW telah tetap memerintahkan kita untuk isma' wa ati', taati, dengarkan pemerintah kalian selama dia masih orang Islam, selama masih menegakkan salat di antara kalian. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Meskipun mereka memukul punggungmu atau mengambil hartamu, tetap dengarkan dan taat. Karena dengan mendengar dan taat kepada pemerintah itu kemaslahatannya lebih besar daripada kezaliman yang mereka lakukan. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengatakan ini dan itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan di antara rakyat, hendaknya mereka kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Hendaknya mereka tunduk kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah yang menetapkan bahwasanya pemerintah kita tetap wajib mentaati pemerintah kita meskipun mereka zalim, meskipun mereka melakukan kerusakan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berbeda pendapat dalam sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulullah, kembalikan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran dan sunnah menetapkan kepada kita untuk tetap wajib dan mendengar, untuk tetap wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kita meskipun mereka berbuat zalim, meskipun mereka berbuat aniaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita untuk taat kepada pemerintah dan juga taat kepada ulama karena merekalah yang memiliki kekuasaan, merekalah yang memiliki wewenang untuk memerintahkan dan melarang. Pemerintah dengan kekuasaannya dan dengan hukumnya mereka berhak untuk melarang, membuat peraturan, menghukum dan lain sebagainya. Maka kita wajib mentaati mereka dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan juga ulama, mereka adalah orang-orang yang paham tentang agama ini. Mereka yang paling tahu tentang syariat Islam, sehingga kita wajib untuk mentaati mereka selama dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang selanjutnya, yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ulil amri minkum. Kita wajib untuk taat kepada ulil amri, pemerintah, minkum dari kalian, yaitu dari kaum muslimin. Maka ketaatan kita kepada pemerintah adalah pemerintah khusus, yaitu pemerintah yang muslim, yang berislam, yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka melaksanakan salat dan juga amal-amal ibadah yang lainnya.
Maka inilah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian, dari kalian, yaitu dari kaum muslimin. Maka tidak perlu untuk taat kepada pemerintah kalau mereka pemerintah yang kafir, kekafiran yang jelas. Oleh karena itu ini ijma' dari kalangan ulama, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala menukil ijma' ini dalam kitab beliau ketika mensyarah Sahih Muslim dari Al-Qadhi Iyad. Beliau berkata, ajma'al ulama ala anna al-imamah la tan'aqidu li kafir. Para ulama telah ijma' sepakat bahwasanya kepemimpinan ini tidak sah bagi orang yang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat jalan kepemimpinan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengulangi kata ati'u, taatilah kalian, 2 kali. Allah berfirman, ati'ullah, taatilah Allah, wa ati'ur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan ati'ullah wa rasul, taatilah Allah dan Rasul. Maka ketika diulangi taat, lafaz ati'u, taatilah kalian kepada Rasulullah, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah juga ketaatan yang mutlak dan sama saja. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sama saja dia taat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suatu perkara yang tidak ada di dalam Al-Qur'an, maka kita tetap wajib mentaati beliau alaihi salatu wasallam, karena segala yang beliau ucapkan, perintah larangan yang beliau ucapkan, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah sebagian orang-orang Qur'aniyun, orang-orang yang hanya berpegang kepada Al-Qur'an saja, dan mereka menolak hadis-hadis yang sahih karena menurut mereka hadis itu bertentangan dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku rajulun syab'ana muttaki'un ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri fayaqulu bainana wa bainakum kitaballah ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nah. Hampir-hampir ada nanti menjelang di hari kiamat, akan ada orang-orang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang perintah dariku, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia dengan santainya sambil duduk di sofa yang empuk dalam keadaan kenyang, dia mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, kita memiliki Al-Quran. Kalau kita dapatkan perintah itu sama seperti di Al-Quran, kita akan ikuti. Namun kalau hadis itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran yang menguatkannya, maka kita tinggalkan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Ketahuilah bahwasanya saya ini memang diberikan Al-Quran, tapi juga saya diberikan sunnah yang sama dengan Al-Quran hukumnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari ayat ini juga kita mengambil kesimpulan bahwasanya kita wajib mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk mengikuti pemerintah, mengikuti para ulama, Allah tidak mengulang kata ati'u, tidak mengulang kata taatlah kalian. Allah tidak berfirman taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri, pemerintah kalian ataupun ulama kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya mencukupkan dengan kata dan. Allah berfirman ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kalian, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian, pemerintah ataupun ulama di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kita kepada pemerintah dan juga kepada para ulama itu harus sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya.
yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya kita jalankan. Namun kalau bertentangan kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh kita taati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "'Alal mar'i as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatillah, fa idza umira bi ma'siyatillah fala sam'a wa la ta'ah." Wajib bagi setiap muslim dan muslimah, setiap orang wajib untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang ada dalam hal yang dia sukai ataupun yang dia benci, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah. Namun kalau diperintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah, fala sam'a wa la ta'ah, maka tidak usah didengarkan dan tidak usah ditaati dalam hal tersebut. Namun juga tidak boleh kita untuk memberontak kepada pemerintah yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat yang ini sudah jelas bagi kita bahwasanya kita wajib untuk as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati pemerintah kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat-wasiat terakhirnya, beliau berwasiat kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Beliau bersabda, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk takwa kepada Allah, was-sam'i wa ta'ah, dan hendaknya kalian mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, meskipun yang menjadi pemerintah kalian adalah budak sahaya dari Habasyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ketika terjadi perselisihan di antara kita, perbedaan pendapat di kalangan ulama ataupun di kalangan kita sendiri, di masyarakat kita, maka hendaknya kita kembalikan hal itu kepada agama Islam yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat di antara kita, agar kita semuanya bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan tegas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, disebutkan fi syai'in nakirah yadullu 'alal umum, disebutkan dengan syai'in tidak pakai alif lam, menunjukkan umum dalam segala hal yang kita perselisihkan di antara kita. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lihat lagi dalilnya, pelajari lagi istinbatnya, pengambilan dalilnya seperti apa. Barulah dengan itu adalah solusi yang terbaik. Bahkan ini konsekuensi keimanan kita. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah metode belajarnya para ulama, di mana mereka dalam menyimpulkan hukum, menyimpulkan akidah, menyimpulkan pembahasan fikih, muamalah ataupun yang lainnya, mereka selalu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan segala sesuatu dengan detail, dan Nabi kita Muhammad SAW telah meninggalkan kita dalam keadaan agama ini sangat terang benderang. Malamnya bahkan sama seperti siangnya, saking jelasnya agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama 4 mazhab, mereka juga sepakat dalam hal ini. Sangat masyhur perkataan mereka dalam hal ini, bahwasanya pendapat-pendapat para ulama boleh kita pelajari, namun kita harus kembali kepada dalilnya mereka apa. Lalu kita kuatkan mana pendapat yang lebih mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengarkan bagaimana perkataan imam yang mulia, imam mazhab yang pertama, yaitu Hanafiyah, yaitu Al-Imam Abu Hanifah
An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah taala wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli." Apabila saya mengucapkan satu perkataan, suatu pendapat yang saya lontarkan, lalu ternyata hal itu bertentangan dengan Al-Quran, kitab Allah, dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku, tinggalkan pendapatku. Meskipun beliau adalah ulama yang terkemuka pada zamannya, beliau tetap mengajarkan muridnya untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Dan apabila ada pendapat beliau yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka tinggalkan, kata beliau. Kemudian demikian pula Imam Malik bin Anas dari mazhab Maliki, beliau mengatakan, innama ana bashar, saya ini hanyalah manusia, ukhti'u wa usib, saya kadang salah, saya juga kadang benar. Fangzuru fi ra'yi, silakan kalian pelajari pendapat saya, lihat lagi pendapat saya. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu, maka semua yang bersesuaian, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ambillah. Pendapat saya kalau sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ambillah. Namun sebaliknya, wa kullu ma lam yuwaffiqil kitab wa sunnah fatruku, namun kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, tinggalkan saja. Demikian pula beliau mengatakan, laisa ahadun ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja itu bisa diambil perkataannya, bisa juga ditinggalkan, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un 'anha fi hayati wa ba'da mamati. Allahu akbar. Perkataan beliau sangat luar biasa. Beliau mengatakan, setiap permasalahan yang telah sahih, ada beritanya, ada hadisnya, ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh para ulama ahlul hadis, namun ternyata berbeda dengan perkataanku, ternyata perkataanku berbeda dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya rujuk dari perkataanku dan saya akan kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ketika saya masih hidup ataupun ketika saya telah wafat. Bahkan beliau mengatakan dengan sangat tegas, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Para kaum muslimin telah sepakat, ijma', mereka sepakat, enggak ada yang berselisih pendapat, bahwasanya siapa saja yang telah jelas baginya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti perkataan orang. Maka yang wajib kita ikuti, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal dari mazhab Hambali, beliau mengatakan, la tuqallidni, jangan kalian fanatik kepadaku, jangan ikuti aku dengan membabi buta. Wala tuqallid Malikan, dan janganlah kalian taklid buta, fanatik kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, jangan pula kepada Imam Syafi'i. Wala Al-Auza'i wala Thawri, dan jangan pula kepada Imam Al-Auza'i dan Imam Al-Thawri, jangan. Tapi wa khudh min haitsu akhadhu, tapi ambillah dari mana dalil yang mereka pegang. Jadi cari dalilnya, mana pegang pendapat yang kuat mana, baru kita amalkan, baru kita yakini, baru kita jalankan. Sungguh sangat jelas bagi kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Apabila kita berselisih dalam sesuatu apa saja itu, kembalikan kepada hukum Allah Al-Qur'anul Karim dan juga keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, "Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Itu lebih baik dan lebih baik lagi akhirnya. Maka ini penutupan yang sangat luar biasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Ai fi hadha at-tashri' khairud dunya wa husnu ma'alil akhirah." Dalam syariat yang telah disebutkan itu, perintah-perintah yang telah kita bahas tadi,
itu ada kebaikan bagi kita, baik kebaikan di dunia ini ataupun nanti di akhirat kelak. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hadzal ladzi amartukum bihi min ta'ati wa ta'ati rasuli wa ulil amri wa raddi ma tanaza'tum fihi ilayya wa ila rasuli khairul lakum fi ma'ashikum wa ma'adikum wa huwa sa'adatukum fid darain fa huwa khairul lakum wa ahsanu 'aqibatan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengatakan, perintah yang saya perintahkan kepada kalian ini, yaitu agar kalian taat kepadaku, mentaati Rasulku, dan mentaati pemerintah kalian, dan mengembalikan segala yang kalian perselisihkan, kembalikan kepadaku dengan kembali kepada Al-Quran dan kepada Rasulku dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu lebih baik bagi kalian dalam kehidupan kalian dan juga di akhir kehidupan kalian, dan juga itu merupakan kebahagiaan bagi kalian di dunia dan juga di akhirat, dan itu lebih baik bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh dua ayat yang kita baca pada kesempatan ini sangat luar biasa pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mengamalkannya dan bisa mengajarkannya kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع والقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.